Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait Presiden Jokowi yang memberikan Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan. Saya langsung ke Pak TB. Pak TB, Anda menegaskan sekali bahwa gelar kehormatan itu hanya diberikan kepada prajurit aktif. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ini berkaitan dengan diksi kenaikan pangkat. Bisa dijelaskan? Ya, jadi saya akan bacakan saja pasal 33 ayat 3 ya. A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat itu hanya untuk yang aktif. Mengangkat ya. Jadi misalnya seorang kapten bertempur, kemudian berhasil dan kemudian diberikan penghargaan, maka boleh padanya di samping penghargaan lain, tanda jasa lain, padanya bisa diberikan kenaikan pangkat. Pengangkatan atau kenaikan pangkat ini hanya untuk di militer, udah biasa ini pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, apakah ini artinya diksi mengangkat dan juga kenaikan pangkat ini mengartikan bahwa ini prajurit aktif? Tidak ada pengangkatan untuk yang pensiun. Titik. Oke, bisa dijelaskan Bang Fadli? Iya, kalau kita melihat ini kan kita berdebat ya, kalau di dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup itu dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang masih hidup yang menjadi garis bawahi tidak dibunyikan di dalam undang-undangnya terkait apakah dia sudah pensiun atau tidak. Dan lagi-lagi ini mengacu kepada undang-undang yang saya kira berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB di awal, undang-undang yang tentang tanda jasa dan lain-lain yang yang terkait dengan TNI. Jadi kalau dalam hal ini undang-undang yang mengacu ini agak berbeda dengan apa yang tadi disebutkan. Ini adalah menurut pemerintah atau menurut negara dalam hal ini yang mempunyai orang yang berhak itu adalah orang yang mempunyai memang dedikasi termasuk pengabdian yang tinggi kepada negara kemudian diberikan. Dan saya kira tahap-tahapnya kalau tadi apa yang tadi disebutkan oleh Menko Polhukam sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama dari sisi militer, karena itu adalah bintang untuk militer, itu sudah, kalau tidak salah tahun 2022. Nah, sementara itu, saya kira ini adalah satu gelar kehormatan, ya, kehormatan, dan sudah, saya kira sudah, kecuali ini pertama kali, ini adalah Pak Prabowo penerima yang ke-8. Jadi saya kira tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Baik, dari sisi sekretnya itu. Pak TB, pengangkatan gelar kehormatan ini diharapkan peneguhan ini untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat dan bangsa. Dan kita tahu juga Prabowo juga sudah mendapatkan 4 tanda kehormatan lainnya. Menurut Anda sendiri, pantas tidak gelar kehormatan ini diberikan Pak Prabowo? Atau sebenarnya hanya cukup dengan gelar istimewa saja? Begini, kembali lagi dari awal, saya tidak masuk kepada soal pantas dan tidak. Tetapi Kepres itu harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Untuk tanda jasa kehormatan, ya, itu mari kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kenapa misalnya Pak Prabowo tidak diberi misalnya ya tanda jasa dan kehormatan yang sesuai saja. Misalnya saja apa? Misalnya boleh di sini Mahaputra atau Bintang Republik Indonesia, baik Adipurna, Adipradana, Utama dan sebagainya, silahkan, itu kebijakan dari presiden yang punya hak prerogatif. Tapi kalau memberikan tanda kehormatan berupa pangkat honorer, pangkat kehormatan atau pangkat ya, dalam hal ini itu adalah pangkat untuk penghargaan, itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah dirubah
penghargaannya dibentuk dalam tadi itu bintang-bintang dan tanda jasa. Begitu. Oke, artinya Jadi ini kembali lagi, saya butuh penegasan. Apakah ini artinya apa? Apa yang dilakukan Presiden hari ini menurut Anda? menurut hemat saya, Kepres itu kan pasti pakai Kepres. Itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Artinya menyalahi undang-undang kah? Niatnya mungkin baik dan bagus. Oke, saya menaruh rasa hormat, tetapi menempatkannya tidak pas. Pilihlah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Begitu. Ya. Oke, apakah ini artinya, Pak TB, apakah ini artinya jika tidak sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan, apa yang disematkan Presiden Jokowi hari ini ke Prabowo tidak sah? Itu biar publik yang menilai saja menurut hemat saya. Tapi kalau saya ditanya bahwa aturan itu, Kepres itu tidak sesuai dengan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Mohon maaf, kebetulan saya waktu masih dinas, dua undang-undang itu adalah saya menjadi pembentuknya, salah satu dari pemerintah. Begitu. Oke, Bang Fadli, ini kan penyematan ini juga diberikan karena Prabowo Subianto dinilai berjasa sebagai Menhan. Apa yang sudah diberikan? Poin-poin apa yang sudah diberikan Menhan sebagai mitra kerjanya? Saya kira tentu ini bukan ujuk-ujuk ya, satu perjalanan yang panjang. Karir dan pengabdian beliau di TNI, kemudian sampai kepada Menteri Pertahanan tentu dinilai oleh yang memberikan kehormatan ini, dalam hal ini langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau tadi kita melihat undang-undang, saya termasuk yang berpendapat ini tidak bertentangan dengan undang-undang, karena ini adalah sebuah tanda kehormatan, dan jenderalnya pun disebut Jenderal TNI dalam tanda kurung HOR, ya, dan sudah ada 7 orang sebelumnya yang menerima tanda kehormatan ini. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin juga benar, ada bintang-bintang, dan Pak Prabowo juga termasuk yang sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama. Dan pasti yang memberikan tanda kehormatan ini sudah mengkaji melalui satu proses dan sudah dinyatakan langsung oleh Presiden maupun oleh Menko Polhukam. Kalau kita ingat lagi dulu sebelumnya, bahkan di zaman Pak Harto ya, bahkan ada bintang 5. Ada 3 orang, saya ingat sekali, saya hadir waktu itu penyematan untuk Jenderal bintang 5 kepada Jenderal Sudirman. Oke, kalau sebagai Menhannya seperti apa Bang Fadli? Enggak, ini biar ada edukasi juga. Kemudian juga ada waktu itu Jenderal Soeharto ya mendapatkan tanda kehormatan Jenderal bintang 5 yang mungkin waktu itu ya tidak ada juga di dalam undang-undang ya. Kalau sekarang kan jelas ada tanda kehormatan itu. Jadi kalau sebagai Menhan saya kira kita bicara tentang tupoksi Menhan ya, banyak saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita berbicara tentang tanda kehormatan ini adalah satu pemberian kehormatan anugerah yang diberikan oleh Presiden ya, oleh TNI, dan langsung disematkan oleh Presiden. Saya kira tidak ada yang bertentangan dalam hal ini, karena ini jelas ada undang-undang yang mengayominya dan yang menjadi acuannya gitu. Baik, singkat saja Pak TB, apa yang harus dikritisi dan disimpulkan dari penyematan kehormatan hari ini? Singkat saja. Silahkan saja Bapak Presiden mau memberikan penghargaan apapun kepada Pak Prabowo, silahkan. Itu hak prerogatif dari Bapak Presiden. Cuman ya penghargaan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ada tingkat penghargaan ya yang lebih tinggi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, mengapa tidak itu misalnya? Baik. Saya tidak mau berdebat kepada pro dan kontra dulu ya, Pak Fadli John ya. Begitu. Tetapi kenapa tidak diberi itu? Baik. Ya, kalau Jenderal HOR itu sudah tidak ada. Baik. Sebelum saya duduk di sini, kami sudah saya tangkap. menelpon juga. Tidak ada Pak TB yang mengatakan Jenderal HOR itu tidak ada gitu di dalam undang-undang manapun. Iya, tidak ada. Ya maksudnya
tidak disebutkan bahwa sudah tidak ada lagi, gitu. Iya, sudah tidak ada lagi memang. Tapi tidak Betul. disebutkan. Nah, kalau tadi misalnya kita mau, waktu zaman Orde Baru, Oke. ya kalau memang zaman Orde Baru mau dipakai sekarang, ya Baik. saya angkat tangan saya. Baik, baik, kami sudah tangkap Tapi ini apa yang tidak menjadi ada. perspektif pada sore hari ini. Itu ya. Terima kasih sekali lagi Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin dan juga Bang Fadlizon sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya di tengah sorotan harga melonjak dan warga antre beras operasi pasar, Presiden Jokowi mengklaim harga beras telah turun.